Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama kita di materi matematika peminatan ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri, ya. Yang sama-sama kita ketahui di sini bahwa untuk menyatakan perbandingan sin itu, ya, sin x itu sama dengan misalnya ada segitiga siku-siku, ya, kita gunakan Pitagoras. Ini miring, ini atau hipotenusanya. Ketika kita memandang sebuah sudut alfa itu atau x itu dari sini, ya, dari sini, maka ini akan menjadi depan, ya, dan ini namanya sudut yang dekat dengan sudut pandang kita. Maka untuk sin x itu kita bisa merumuskannya seperti ini. Berarti depan dibagi dengan miring. Oke. Nah, itu untuk sin x. Tetapi untuk cos x-nya dekat, ya. Dekat dibagi dengan miring. Nah, itu dia, ya. Nah, sementara untuk tan x-nya sama dengan depan dibagi dengan dekat. Nah, itu untuk rumus dasarnya. Oke. Jadi sin itu adalah depan per miring, cos x itu adalah dekat per miring, dan tan x itu adalah depan per dekat. Nah, coba perhatikan contoh Ustadz berikut ini. Pak Hasan mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter. Berdasarkan kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok adalah. Yang pertama, untuk menentukan penjelasan di atas, cermatilah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tentukan perbandingan trigonometrinya, kemudian selesaikan persamaan trigonometrinya. Yang pertama, tentunya kita harus menggambarkan bahwa Pak Hasan tadi memiliki tangga yang panjangnya 8 meter. Ya, 8 meter ini disandarkan ke dinding. Jadi, ini tangganya. Berarti ini tangga. Kemudian dinding yang tingginya 4 meter. Maka ini adalah dindingnya. Tinggi dindingnya 4, ya. Yang terjadi pertanyaan di sini, berapa kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dengan tembok? Nah, bukan dengan lantai, ya. Berarti antara tangga dengan tembok. Maka sudut yang ditanya adalah di sini. Jadi, di sini miringnya adalah 8, dekatnya adalah 4, dan depannya tidak diketahui. Maka, untuk membuat perbandingan trigonometrinya, kita bisa memakai rumus yang tadi, yaitu cos x. Cos x itu tadi adalah dekat per miring. Jadi dekat kita di sini adalah 4, ya. Ini sebagai dekat, ini sebagai miring. Jadi 4 per 8, yaitu sama dengan 1/2. Jadi cos x itu sama dengan 1/2. Jadi kalau kita mencarinya untuk mencari sudutnya, sudut yang bernilai setengah itu adalah cos dari 60. Jadi diperoleh bahwa cos x itu sama dengan cos 60. Nah, setelah dapat cos x itu sama dengan cos 60, yaitu artinya tadi setengah, ya, persamaan trigonometri yang dapat dibentuk adalah kita menggunakan rumus ini. Ini akan dipelajari setelah ini secara lengkap. X sama dengan 60 ditambah K dikali 360. K itu apa? K itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0.
0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dia memenuhi 360. Jadi kalau sudah lewat 360 berarti tidak memenuhi. Maka di sini kalau kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360. Berarti sama dengan 60. 0 kali 360 kan 0 ditambah 60. Berarti 60 derajat. Berarti kalau kita masukkan K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 60 ditambah 1 dikali 360. 1 dikali 360 adalah 360, ditambah 60 adalah 420. Ini sudah melebihi satu lingkaran penuh. Jadi 420 ini tidak memenuhi. Jangan dilanjutkan K sama dengan 2, K sama dengan 3. Cukup sampai K sama dengan 1 karena dia sudah tidak memenuhi. Nah, rumus cos itu ada pula yang lain, yaitu min 60. Jadi kalau tadi cos X sama dengan cos 60, berarti 60 positifnya dulu, baru nanti negatifnya. Min 60 ditambah K kali 360. K-nya tetap sama seperti yang tadi, kita mulai dari 0. Maka min 60 ditambah 0 sama dengan min 60. Jadi lingkaran itu kan derajatnya dari 0 sampai 360. Ketika dia didapatkan hasil min 60 derajat, maka dia tidak memenuhi. Kalau dia masih 0, kita lanjutkan. K sama dengan 1, yaitu min 60 ditambah 1 kali 360, yaitu 300. Berarti ini memenuhi. Nah, lanjut K sama dengan 2, yaitu X sama dengan min 60 ditambah 2 kali 360. Maka didapatkan hasil 660. Maka ini sudah lewat dari 360. Jadi stop K-nya sampai sama dengan 2. Jadi tidak memenuhi. Maka yang memenuhi yang kita ambil adalah 60 dan 300. Jadi kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok adalah 60 dan 300 derajat. Nah, seperti itu. Ya, 60 dan 300 derajat. Oke, itu yang pertama. Sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, Ustadz di sini ingin menginformasikan bahwa kita harus paham sudut istimewa. Baik, sebelum kita lanjut untuk pelajaran berikutnya, maka di sini Ustadz ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita harus paham sudut istimewa. Ya, nilai-nilai sudut istimewa. Baik, kalau kita buatkan tabelnya seperti ini, ya. Kita buat tabel untuk sudut istimewa, ya. Sudut. Kita buatkan tabel sudut istimewa. Ya, istimewa. Sekarang kita isi tabel ini. Sin X yang nilainya sin 0 derajat, yaitu bernilai 0. Kemudian sin 30 derajat itu bernilai setengah, ya, setengah. Kemudian sin 45 itu bernilai setengah akar 2. Kemudian yang sin 60 derajat itu bernilai setengah akar 3. Kemudian yang 90 itu bernilai 1. Nah, kemudian untuk cos 0 itu kita balik saja. Cos 0 itu bernilai 1. Ini kita masukkan ke sini lagi, ya. Setengah akar 3. Kebalikan dari sin. Nah, ini tetap karena dia di tengah letaknya. Setengah akar 2. Kemudian di sini adalah setengah. Kemudian di sini adalah 0. Kebalikan dari urutan sin ini. Nah, untuk tan itu adalah sin per cos. Jadi 0 per 1 itu adalah 0. Ya. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. Yaitu bisa 1 per akar 3. Atau akar 3, ya. Atau bisa juga disebut dengan 1/3 akar 3. Ini atau bukan dan, ya, atau. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 dibagi dengan setengah yaitu akar 3. Kemudian 1 dibagi dengan 0 yaitu tak
tak hingga. Nah, inilah tabel dari sudut istimewa kita. Jadi mohon dihafalkan ini. Perlu ini salin di catatannya. Nah, kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu mengenai persamaan trigonometri dasar. Nah, ini yang Ustaz masuk tadi, ada rumus-rumus yang harus antum hafal. Yaitu, yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilainya yang kita pakai adalah X sama dengan A ditambah K. Ya, X sama dengan A ditambah K. Kali 360. Atau X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Kemudian juga dengan cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan A ditambah K dikali 360. Atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Ini antara sin dengan cos yang pertama dia sama, tapi yang kedua dia berbeda. Kalau sin kita pakai 180 dikurang alfa, tapi kalau cos kita pakai min alfa saja. Sementara untuk tan hanya ada satu rumusnya, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 180. Nah, untuk pertemuan kali ini, yang ini saja yang kita pelajari terlebih dahulu. Yang kedua ini adalah untuk pertemuan yang kedua yang menggunakan nilai phi. Ya, nilai phi. Satu phi itu sama dengan 180 detik itu. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. Yang pertama, sin X itu sama dengan sin 15. Jadi rentangnya antara 0 sampai 360. Ini rentang maksudnya. Kan sudut lingkaran itu dari 0 sampai 360 gitu. Jadi sin X sama dengan sin 15. Dan yang kedua, yang C di sini, tan X sama dengan tan 75. Ya, rentangnya juga tetap sama dari 0 sampai 360. Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Sin X sama dengan sin 15. Maka diperoleh bahwa kita menggunakan rumus tadi. Untuk yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Oke. Nah, ini yang kita gunakan. Alfa kita di sini adalah 15. Maka X sama dengan 15 ditambah K dikali 360. Nilai K tadi adalah yang dimulai dari angka 0. Jadi K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, yaitu 15 ditambah 0 dikali 360. Maka didapatkanlah 15 derajat. 15 derajat apakah berada di antara rentang 0 sampai 360? Iya, maka ini memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 15 ditambah 1 dikali 360. Maka ini sudah didapatkan 375. Maka ini sudah tidak memenuhi. Ya, kita stop K-nya sampai sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk rumus yang berikutnya. Rumus untuk sin itu ada dua. Yang ini 1, kemudian yang X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah dengan K dikali 360 yang pakai atau tadi itu. Ya. Berarti di sini alfa kita jadinya 180 dikurang 15, yaitu 165. Jadi K dikali 360. Nah, ke rumus inilah yang kita masukkan K-nya. Jadi kita mulai dari K sama dengan 0. K sama dengan 0 yaitu 165 ditambah 0 dikali 360. Jadi didapatkan hasilnya 165. Memenuhi. Jadi berada di antara rentang 0 sampai 360. Kemudian untuk K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 165 ditambah 1 dikali 360. Sudah didapatkan hasil 525. Jadi sudah tidak memenuhi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian untuk sin X sama dengan sin 15 itu, yaitu 15 dan 165 derajat. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Kemudian untuk penyelesaian yang C, tan X sama dengan tan 75. Yaitu diperoleh bahwa rumus untuk menghasilkan tan X itu tadi adalah X sama dengan alfa, ini alfa ya, ditambah
K dikali 180. Tuh, rumus ini ada di atas tadi ya. Berarti alfa kita sekarang adalah 75 ditambah K dikali 180. Maka kita mulai K-nya dari 0. 0 sama dengan X sama dengan 75 ditambah 0 dikali 180. Didapatkan 75. Berada dalam rentang antara 0 sampai 360. Memenuhi. Untuk K sama dengan 1. X sama dengan 75 ditambah 1 dikali 180. 255 juga memenuhi rentang. K sama dengan 2, yaitu X sama dengan 75 ditambah 2 dikali 180. Sudah didapatkan 435. Jadi tidak memenuhi. Maka nilai tan untuk tan X sama dengan tan 75 itu himpunan penyelesaiannya adalah 75 dan 255. Jadi yang perlu Anda pahami di sini yaitu rumus yang ini. Yang 1, 2, 3. Yang ini aja dulu ya. Yang berikutnya itu untuk pertemuan kedua. Nah, ini pakai sampai atau ini. Kita harus mentes kedua-duanya. Yang ininya satu, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Kecuali untuk tan. Tan itu hanya ada satu rumus. Jadi untuk pertemuan pertama ini ada 5 rumus yang harus Anda kuasai. Untuk sin ada 2, untuk cos ada 2, dan untuk tan juga ada satu rumus ya. Ada satu rumus untuk tan. Maka jumlah semuanya ada 5 rumus. Mungkin itu yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakan latihan dengan sebaik-baik mungkin agar Anda mendapat nilai yang maksimal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.